Saya Romo Yohanes Wersanto, VCAP kategori Keuskupan Agung Semarang. Saya sedang bersama para VCAP teritorial Keuskupan Agung Semarang dan Romo Rektor Seminari Tinggi Santo Paulus. Mari kita dengarkan mereka. Ini Romo Fransiskus Xavierus Sugiono, VCAP Semarang, sekaligus koordinator para VCAP. Apa tugasnya dan tanggung jawab Romo? Ya, kebetulan saya di komando karena ke VCAP-an Semarang. VCAP-nya itu sekaligus itu ex officio menjadi koordinator para VCAP di Semarang ini. Di Semarang kan ada 5 VCAP teritori dan 1 VCAP kategori. Untuk 5 VCAP teritori saya diberi tanggung jawab untuk mengkoordinir gerak dinamika komunikasi di antara para VCAP ini. Memang saya sebagai anggota kuliah kadang-kadang ada informasi-informasi yang harus disampaikan kepada para VCAP, maka saat itulah saya menjadi mediator, komunikator di antara para VCAP. Dan kami pergi bersama-sama saat ini di Sentono Gentong ini juga bagian dari koordinasi VCAP supaya kita itu happy pulang kerja. Intinya adalah mari kita sebagai para VCAP bersatu untuk keuskupan, bersatu untuk umat Allah keuskupan, bersatu untuk membangun ke-VCAP-an masing-masing. Begitu dong. Ini Romo Andrianus Maratio, VCAP Yogyakarta Timur. Romo, tanggung jawab seorang VCAP itu apa? Ya, Romo Santo, menjadi VCAP itu kan berarti menjadi pembantu uskup di teritori tertentu. Kalau saya di Yogyakarta Timur, bagi saya yang paling penting dari VCAP itu sebagai pembantu uskup itu ya membantu pekerjaan-pekerjaan uskup sehingga uskup tidak merasa kewowokan dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus dijalani dan itu bisa didelegasikan kepada Romo VCAP. Kunci bagi saya penting adalah saya bertanggung jawab dengan tugas yang dipercayakan Bapak Uskup kepada saya. Tujuannya satu, saya akan membantu uskup dan saya akan bertanggung jawab dengan tugas perutusan ini. Begitu Romo Santo. Romo Budi Haryono, VCAP teritorial Surakarta. Bagaimana visi Romo Budi tentang persaudaraan imam-imam? Bagi saya persaudaraan imam-imam itu ya persaudaraan yang alamiah, yang apa adanya, meneguhkan karya-karya seperti persaudaraan yang biasa sajalah. Formal itu perlu memberi isi, tapi yang informal dan informal, persaudaraan yang sungguh mengakrabkan, santai, guyon, tapi nanti juga mestinya diteruskan dalam karya-karya. Saya kira itu, ini sinergitas imam-imam itu ya persaudaraan seperti ini. Atur nuwun Budi. Ini ya Romo Edi bisa wis. Oh ya Romo Edi iki barengane meh nang Kertil ya. Ini Romo Yudono Suwondo, VCAP Yogyakarta Barat. Romo, apa yang terjadi dalam relasi gereja dengan pemerintah serta seharusnya bagaimana? Ya, gereja itu perlu signifikan dan relevan. Jawane ketara dan ketompo. Ada saatnya kita itu harus membuat sebagai orang-orang atau mereka yang ditugasi oleh gereja untuk membantu seluruh umat supaya gereja itu ketara, baik di tengah umat maupun di masyarakat, termasuk juga ketompo. Maka penting menjalin relasi, tidak mengiyakan semuanya ya, menjalin relasi dengan para pihak yang juga ikut mengelola masyarakat. Kita itu mengelola umat Katolik, negara mengelola masyarakat Katolik. Nah, dua irisan itu harus berpadu, maka kita harus juga tahu berkenalan dengan mereka supaya gereja betul-betul sungguh hadir di tengah masyarakat. Kecil tetapi mentes, ketok, kelihatan gereja hadir
dan itu adalah tanda kenabian. Kita mengerjakan tugas yang sama, merawat umat dan masyarakat. Matur nuwun, matur nuwun. Dono Suwanto. Ini Romo Dodit Haryono, Vikep ke Vikepan Kedu, Vikep terpilih ke Vikepan Kedu. Dan sebelumnya pastor paroki di Nandan. Bagaimana pandangan Romo Dodi tentang keterpilihan Anda oleh Bapak Uskup sebagai Vikep? Ya, mau ndak mau ya akhirnya harus sendiko dawuh kepada Bapak Uskup. Mau apa lagi, karena Bapak Uskup sudah ngendiko, ya sudah kita jalani saja dengan sepenuh hati, dengan sukacita, dan mohon juga doa dari seluruh umat, seluruh Romo Vikep, siapapun juga, supaya saya bisa melakukannya dengan setia sebagaimana Bapak Uskup mengamanatkannya. Matur nuwun. Ya, matur nuwun. Romo Dodi dia taat ya. Ya. Ini Romo Dwi Arianto. Sebelumnya Vikep Kedu, sekarang menjadi Rektor Seminari Tinggi Santo Paulus Yogyakarta. Romo, apa visi Romo tentang pendidikan calon imam? Ya, bagi saya untuk pendidikan calon imam nantinya ya ada 5 kata kunci yang bagi saya ini menjadi penting. Yang pertama itu jejak timbalane, bahwa timbalannya itu memang jadi imam. Kemudian yang kedua adalah benar lakune, karena sudah mendapat banyak ilmu teologi dan lain sebagainya, maka sebagai imam ya harus benar, mengajarkan yang benar dan seterusnya dengan latar belakang ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah becik. Becik itu artinya ya solak bawane, tutur kata, perilakunya itu harus baik, bisa diteladani. Lalu yang keempat adalah cetho. Cetho itu artinya cetho parane. Parane itu memang menjadi imam lalu mendapat keputusan menjadi seorang imam. Cetho. Lalu yang terakhir bagi saya yang sangat penting adalah temoto uripe. Bagaimana menjadi imam itu harus punya kedisiplinan diri, mengatur waktu, doa, untuk membaca, untuk mengembangkan diri terus-menerus. Jadi meskipun sudah selesai di seminari tinggi, tetapi sebagai imam tetap harus mengembangkan cara hidup yang temoto, terus-menerus belajar untuk mengasah supaya ada daya kreatif yang terus-menerus tumbuh, sehingga apa yang dilakukan dalam pelayanan itu sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi 5 kata itu: jejak, bener, becik, cetho, lan tumoto. Oh, matur. Sae sangat. Matur sangat. Matur nuwun. Para Vikep sebagai wakil uskup membantu uskup dengan semangat ketaatan dan tanggung jawab yang tinggi supaya keuskupan bisa mereksa umat dengan lebih baik. Kami mohon doa dari umat semua supaya para Vikep ini bisa bekerja dengan baik, sekaligus ex-Vikep yang ditugas manapun nanti akan menjadi Romo yang makin dicintai Tuhan dan sesama. Berkah dalam